Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang saya hormati, yang saya cintai, suatu hal niatan yang sangat diingin-inginkan oleh masyarakat adalah pembinaan mental, spiritual daripada setiap individu manusia. Dari itu, perkenalkan kami Haji Zainal Arifin yang merupakan alumni daripada Pondok Pesantren Krapyak Al-Munawwir, juga alumni Pondok Pesantren Ma'hadut Thalabah Babakan Lebak Siu Tegal. Dalam hal ini kami berencana dan sedang merintis daripada pondok pesantren kami yang sudah kami mulai dari tahun 2003 lalu mulai berdiri lokal itu 2014, lalu sekarang sedang merintis kembali untuk asrama daripada santri-santri kami. Yang nama pesantren kami ini kita berikan nama dengan Pondok Pesantren Nurul Hidayah, yang berkaitan dengan adanya masjid juga. Kita di sini ada Masjid Jami' Nurul Hidayah yang beralamat di daerah Tanah Kusir, tepatnya di Gang HKSN RT 07 RW 11 Kebayoran Lama Selatan. Maka dari itu yang kita tahu bahwa di masyarakat kami ini adalah masyarakat yang sangat padat, penuh daripada masyarakat yang heterogen, yang banyak dari suku-suku daerah-daerah. Maka dari itu kita sebagai seorang alumni pondok pesantren atau santri berkeinginan untuk mengejawantahkan kembali ilmu-ilmu daripada pondok pesantren, sehingga di kampung kami ini mereka bisa mengerti bagaimana dunia pesantren secara utuhnya, atau paling tidak kami bisa memberikan gambaran-gambaran atau rasa-rasa ataupun suasana-suasana santri-santri yang di pondok pesantren. Maka alhamdulillah, semenjak berdirinya dari mulai majelis ta'lim, TPA, Quran, Madrasah Diniyah, sampai sekarang alhamdulillah siswa-siswi kami sudah mencapai sampai dengan sekarang ini 50 santri yang ada, sedangkan alumni sudah hampir ratusan alumni kami, bahkan sudah banyak yang sudah berkeluarga karena kita mulai rintis dari nol. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas daripada santri-santri yang ada di sini, maka kami berkeinginan mereka itu biar bisa menginap. Dari itu kita siapkan untuk asrama-asrama yang sedang kita bangun sekarang ini. Alhamdulillah, pembangunan kami sudah sampai di taraf lantai pertama, sudah kami cor, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi ke lantai berikutnya, sehingga bangunan ini bisa sampai di lantai ketiga. Maka dari itu mohon dukungan buat para jamaah, teman-teman saudara handai tolan untuk bisa memberikan motivasi ataupun sumbang saran ataupun doa-doa, terutama doa-doa demi kelancaran daripada pembangunan kami. Kami rasa cukup saja di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami visi misi daripada pembangunan pondok pesantren yang ada di daerah Tanah Kusir, Kebayoran Lama Selatan, di RW 011. Kami cuma punya satu konsep yang sangat sederhana menurut kami, tapi memiliki satu
dobrakan yang sangat luar biasa, yaitu pembinaan mental dan spiritual. Itu karena dengan anak-anak kami kita berikan pembinaan mental itu dalam artian adalah akhlak, karena akhlak ini sangat penting buat generasi-generasi pemuda sekarang atau anak-anak kita sekalian. Di antaranya adalah apabila mereka bertemu dengan seorang guru, orang tua, mereka harus cium tangan. Dimanapun mereka bertemu, maka harus mereka cium tangan. Walaupun sehari itu bisa ketemu 2-3 kali, maka dia harus cium tangan. Karena itu akhlak yang sangat luar biasa. Semakin sering santri atau anak-anak kita cium tangan kepada orang tua atau kepada guru, maka hatinya akan menjadi lunak, hatinya akan menjadi taat kepada kedua orang tua. Tapi kalau semakin jarang dia cium tangan kepada orang tua ataupun kepada yang lebih tua, pasti mereka akan merasakan hal yang biasa-biasa saja. Nah, hal yang biasa-biasa itu akhirnya menjadi terbiasa, dan sudah menjadi terbiasa, dia akan sudah tidak sungkan-sungkan lagi kepada yang tua, bahkan bisa berani dengan yang tua. Itu prinsip dasarnya di sini. Maka yang kita tanamkan adalah seperti konsep-konsep yang ada di pondok pesantren. Contohnya misalnya di pondok pesantren kita ajarkan ada namanya akidatul awam, ada juga akhlakul banin, itu akhlak atau qiraah rasyidah. Itu merupakan contoh-contoh untuk supaya anak-anak kita tuh bisa mengerti akhlak-akhlak yang baik, terutama akhlak kepada Allah dengan akidatul awam. Adapun kalau saya mau jelaskan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini adalah satu, begitu santri mau masuk ke majelis atau sudah masuk di majelis, mereka ada namanya rutinitas nazoman. Di antaranya mereka membaca Asmaul Husna yang karya daripada Pondok Pesantren Kerapiak, lalu juga baca Aqidatul Awam yang kami dapati dari Pondok Pesantren Babakan Lebak Siu Tegal. Itu menjadi rutin bacaan itu sebelum anak-anak itu mengaji. Kegiatan rutinitas lainnya, setiap malam Selasa mereka akan mengadakan hafalan-hafalan, baik itu hafalan hadis, Al-Quran, ataupun qaidah-qaidah atau mahfuzat. Nah, itu yang akan disetorkan setiap malam Selasa selanjutnya, atau seminggu setelahnya, atau 1 minggu setelahnya. Dan pada malam Jumat malam Sabtu mereka akan menulis, baik itu menulis Arab, baik Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Itu untuk melatih supaya anak itu bisa membaca dan juga bisa menulis, baik secara melihat ataupun secara tidak melihat. Itu kurikulum yang kita ajarkan kepada anak. Sedangkan materi-materi pengajiannya seperti biasa, mereka mengaji Al-Quran bin Nazar dengan cara ya membaca satu persatu langsung kepada kami. Dengan guru-guru yang lain, di samping ada yang Al-Quran, juga ada yang membaca Iqra atau tingkatan daripada TPA. Itu untuk kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.